Halo sahabat demokrasi, salam pengawasan pemilu. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara hadir sebagai garda terdepan dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran agar pesta demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan. Dalam video kali ini akan diuraikan lebih lanjut mekanisme penanganan pelanggaran pemilu sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Setelah laporan dugaan pelanggaran pemilu masuk, apa yang pertama kali dilakukan Bawaslu? Sesuai Pasal 15, Bawaslu wajib membuat kajian awal paling lama 2 hari. Dalam kajian ini, Bawaslu meneliti apakah laporan sudah memenuhi syarat formal dan syarat material, sekaligus memastikan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Apa yang dimaksud dengan syarat formal laporan? Syarat formal itu sederhana, isinya meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian laporan masih dalam batas ketentuan. Kalau syarat material, apa saja yang harus ada? Syarat material mencakup 3 hal: waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian pelanggaran, dan bukti pendukung. Selain syarat formal dan material, apa lagi yang diperiksa dalam kajian awal? Masih menurut Pasal 15, kajian awal juga bisa meneliti hal lain. Misalnya, apakah ada permintaan pengambil alihan laporan? Apakah perlu dilimpahkan sesuai lokasi kejadian? Apakah laporan dicabut oleh pelapor? Atau apakah laporan sudah pernah diselesaikan oleh pengawas pemilu di tingkat tertentu? Kalau kajian awal sudah selesai, bagaimana hasilnya diputuskan? Diatur dalam Pasal 16. Hasil kajian awal bisa berupa 2 kesimpulan. Pertama, laporan memenuhi syarat dan termasuk dugaan pelanggaran pemilu. Kedua, laporan tidak memenuhi syarat atau jenis pelanggarannya masuk ranah hukum lain, bukan pelanggaran pemilu. Hasil ini diputuskan lewat rapat pleno, lalu dituangkan dalam formulir model B7 dan ditandatangani oleh pimpinan Bawaslu sesuai tingkatannya. Bagaimana status laporan setelah diputuskan? Menurut Pasal 17, laporan yang diterima akan dicatat dalam buku register, diberi nomor registrasi, dan dinyatakan resmi diterima. Bahkan kalau pelapor mencabut laporan, proses penanganan pelanggaran tetap bisa dilanjutkan. Kalau hasil kajian awal ternyata pelanggaran administratif pemilu, siapa yang menangani? Itu dijelaskan di Pasal 18 dan 19. Laporan dengan dugaan pelanggaran administratif akan diregistrasi dan ditangani sesuai Peraturan Bawaslu. Tetapi, jika laporan itu diterima oleh Panwaslu Kecamatan, maka prosesnya mengikuti ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Kalau hasil kajian awal menunjukkan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, apa yang dilakukan Bawaslu? Dalam kasus itu, laporan diregistrasi dan ditangani sesuai Peraturan Bawaslu yang khusus mengatur penanganan pelanggaran administratif TSM. Bagaimana kalau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Itu diatur dalam Pasal 20. Jika pelanggaran kode etik dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, atau pengawas TPS, maka laporan diregistrasi dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau laporan berasal dari Bawaslu Provinsi, akan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau berasal dari Panwaslu Kecamatan, akan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau syarat formal tidak terpenuhi, tapi syarat materialnya ada, apakah laporan langsung ditolak? Tidak sepenuhnya. Dalam kondisi seperti itu, laporan bisa dijadikan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilu. Status laporan yang tidak diregistrasi ini diumumkan di papan pengumuman dan juga disampaikan kepada pelapor sesuai formulir model B18. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara. Semoga memberikan pemahaman bagi semua.